Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini saya akan memberikan materi tentang pewarnaan napel pada batik yang merupakan salah satu materi penting pada mata kuliah proses batik di semester 3 program studi Krea Tekstil. SNI Batik 2014 menyatakan bahwa istilah dan definisi batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintangan menggunakan malam atau lilin batik panas sebagai perintang warnanya dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna. Keindahan visual batik ditentukan oleh pewarnaannya, di samping juga motif dan susunan motif dan susunan polanya. Pewarnaan dalam batik bisa dilakukan dengan zat warna alami dan juga warna sintetis. Pewarnaan alami dilakukan dengan memanfaatkan bahan tumbuh-tumbuhan, yaitu daun, bunga, kulit buah, kulit kayu, dan akar. Sedangkan pewarnaan sintetis dilakukan dengan zat warna buatan, yaitu buatan pabrik. Pewarna sintetis yang biasanya digunakan dalam pembatikan adalah naptol, indigusol, pewarna reaktif, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh batik dengan pewarnaan alami. Warnanya sejuk di mata, dan kemudian aman di kulit, dan potensi ada di sekitar kita. Ini adalah contoh pewarnaan sintetis pada batik. Segala macam warna kita bisa dapatkan, kita bisa terapkan di situ. Dan pewarnaan ini mudah sekali didapat, serta dalam pengerjaannya relatif mudah. Salah satu pewarna sintetis untuk batik adalah naptol. Naptol merupakan zat warna yang tidak larut dalam air. Untuk melarutkannya diperlukan zat pembantu, yaitu caustic soda. Naptol digunakan untuk mendapatkan warna-warna cerah tua atau dop, dan hanya dipakai dari sistem pencelupan. Batik dengan pewarna naptol pada umumnya sangat tahan terhadap pencucian, namun tidak tahan terhadap gosokan. Kita ingat ya, dalam pencelupan naptol selalu dikerjakan dalam 2 tahap atau 2 tingkat. Yang pertama adalah pencelupan dengan larutan naptol itu sendiri, dan yang kedua adalah pencelupan dengan larutan garam diasu. Jangan terbalik. Pada pencelupan larutan naptol belum diperoleh warna, atau warna memang belum muncul. Namun kemudian tahap kedua dicelupkan dalam larutan garam diaso. Pada tahap ini diperoleh warna yang kita inginkan. Umumnya komposisi perbandingan antara naptol dan garam diaso adalah 1:3. Untuk 1 liter air biasanya dibutuhkan 3 gram naptol dan 3 gram garam diaso, karena perbandingannya 1:3 yang harus kita ingat, ya. Dan untuk 1 meter kain katun primissima biasanya dibutuhkan 2 atau 3 liter air. Nah, ini adalah contoh yang umumnya digunakan pada pembatikan dengan pewarnaan naptol. Naptolnya adalah AS, ASG, ASBO, ASBG, ASGR, ASD, ASLB, ASBS, ASOL, ASBR. Sedangkan jenis garam diaso atau pembangkit warnanya yang umum digunakan adalah kuning GC, merah R, merah 3GL, merah B, hitam B, orange GC, bordeaux, biru BB, biru B, dan violet B. Mari kita lihat panduan warna naptol berikut ini. Yang deretan di atas ini, horizontal ini adalah naptolnya. Jadi di sana ada ASG, ASD, ASBO, dan sebagainya. Nah, yang mengarah vertikal ini adalah garamnya. Contohnya adalah ketika kita ingin mendapatkan warna coklat yang ada di bawah ini, adalah kita coba lihat di deretan sana ada naptol ASG, dan kemudian daerah kiri ada naptol atau garam naptol black B. Nah, ketika 2 komponen itu disatukan, maka akan menghasilkan warna coklat muda. Mari kita saksikan video berikut ini, yaitu tentang pewarnaan batik
dengan pewarna naptol. Pewarnaan sintetis naptol pada batik akan menghasilkan warna-warna yang cerah. Penggunaan yang praktis dan mudah diperoleh di toko-toko bahan batik merupakan salah satu alasan banyak perajin batik untuk memilih warna sintetis ini. Lagi pula varian warnanya yang lebih beraneka ragam dibanding pewarna alami. Bahan dan alat yang diperlukan dalam membatik yaitu kain yang telah dibatik, pewarna naptol, garam biaso, kostik, dan TRO sebagai bahan pembantunya. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan manual, timbangan teraca, gelas plastik, pengaduk, sendok plastik, sarung tangan, 2 ember pencelupan, dan 1 ember bilas, serta tentunya jemuran. Contoh takaran pencelupan pada naptol. Naptol merah tua, yaitu yang kita butuhkan adalah ASD 8 gram. Kita ingat ya 1/3. Nah, garam biaso kita butuhkan 24 gram. Nah, komposisi yang lain ada TRO, caustic soda, air mendidih, dan air dingin pada naptol, sedangkan garam biaso adalah air dingin saja. Nah, cara melakukan naptol dan garam biaso. Masukkan garam biaso ke dalam gelas plastik sesuai takaran. Kemudian masukkan naptol ke dalam gelas plastik sesuai takaran. Kita ingat perbandingannya 1:3. Ya. Lalu pada gelas naptol kita masukkan kostik dan juga TRO sebagai bahan pembantu. Masukkan air dingin ke dalam gelas garam biaso, kira-kira separuh gelas begitu, dan aduk hingga rata. Jadi garam biaso ini dengan air dingin. Dan tuang air mendidih ke dalam gelas naptol, aduk hingga merata. Harus air mendidih. Hasil adukan ini, naptol ini, akan berupa cairan jernih. Nah, untuk mewarna, kita siapkan larutan TRO dalam ember, 10 gram TRO dilarutkan dalam 10 liter air dingin, dan masukkan naptol ke dalam ember yang telah berisi air dingin sesuai takaran, aduk hingga larut merata. Kemudian masukkan garam biaso ke dalam ember yang telah diberi air dingin sesuai takaran, aduk hingga larut merata. Tes warnanya dengan kain kecil. Sudah sesuai tidak dengan warna yang kita inginkan. Proses pencelupannya diawali dengan kain yang telah dibatik dimasukkan dalam larutan TRO sekitar antara 5-15 menit. Bolak-balik.
Selanjutnya ditiriskan. Setelah tiris, kain dimasukkan ke dalam larutan naptol. Bolak-balik hingga merata. Jangan diremas karena akan merusak lilin. Nah, kemudian tiriskan. Selanjutnya, masukkan ke dalam larutan garam diaso. Bolak-balik hingga merata. Lalu, kain diangkat. Terakhir, kain akan dibilas dan dikeringkan. Untuk selanjutnya bisa dilorot. Nah, ini pembilasan pada pewarnaan. Hasil pewarnaan. Apabila menginginkan lebih dari satu warna, maka dapat dilakukan dengan menutup warna awal dengan lilin, kemudian ulangi langkah pencelupan naptol seperti yang telah terjadi tadi. Nah, ini kita melakukan pelorotan, yaitu masukkan soda as ke dalam air mendidih 50 gram per 1 liter air. Aduk hingga merata, pelan-pelan karena nanti soda asnya airnya bisa membludak, membludak naik ke atas. Aduk hingga rata dan kemudian masukkan kain yang telah diwarna tadi. Sambil diaduk-aduk dengan tongkat. Bila dirasa sudah bersih, maka angkat dan kemudian cuci pada air bersih untuk menghilangkan sisa malam yang melekat pada kain. Ya, inilah kain yang sudah jadi dengan pewarnaan naptol. Yang perlu diingat pada pewarnaan naptol, bahwa dalam pencelupannya harus terlebih dahulu pada pencelupan naptolnya, kemudian baru pencelupan garam diaso. Tidak boleh terbalik, karena kalau terbalik tidak akan menimbulkan warna. Dan dua komponen itu harus ada. Yang berikutnya adalah penjemuran kain batik setelah dilorot. Tidak boleh langsung diterik matahari, karena naptol tidak tahan pada sinar matahari. Demikian mahasiswa yang saya banggakan, uraian yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai pewarnaan naptol pada batik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.